Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertolabul ilmi, takarrub ilallah dalam rangka kajian ahad pagi dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita ikrarkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam mari kita sanjungkan ke pangkuan junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah ahad pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan dulu Bapak Ibu karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu izinkan saya memperkenalkan diri, dan saya juga baru pertama kali datang ke sini, ya barangkali nanti ketemu di jalan saling menyapa. Nama saya sudah tertera di bayar itu. Saya dikasih nama dari orang tua yaitu Ali Imron. Saya kelahiran asli dari Demak di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Nah, pada tahun 2010 saya setelah lulus S1 saya langsung berjihad. Nah, lulus S1 langsung saya berjihad di tanah kota Injil yaitu Papua Barat, tepatnya di Manokwari. Jadi kurang lebih 11 tahun saya berada di Papua berjihad, dan saya mengimplementasikan ayat-ayat Allah yang mana dijelaskan bahwasanya kalau ingin sukses maka pergilah dari tempat kelahiran. Itu yang ketika saya masih aliyah ingat kata-kata itu. Kalau ingin sukses maka pergilah dari tempat kelahiran. Maka untuk itu saya ingat berjihad di jalan Allah di sebuah kota Injil, kota yang katakanlah banyak masih kota daerah timur lah. Ya, itu dan mayoritas sebenarnya masih di 55 itu. Nah, kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran tadi, di sini saya akan share mawar di Bapak Ibu karena nggak enak ya saya menghuni para sesepuh yang ada di sini. Jadi kita sharing terkait apakah Al-Quran itu menjadi sahabatmu atau musuhmu Bapak Ibu. Tadi sudah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat Al-Quran yang sangat indah, merdu beserta artinya ya, itu menandakan iman kita mudah bertambah dengan mahabbah kita kepada Al-Quran. Nah, secara garis besar memang Al-Quran kalau kita mengingat di ketika kita sekolah ya, Al-Quran itu kan kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, ini bahasa mudahnya ya. Ini yang diturunkan secara berangsur-angsur, kurang lebih ya ini yang mungkin sudah kita sering mendengar ya, 23 tahun ya, 22 tahun, 2 bulan, 22 bulan seterusnya. Nah ini kurang lebih terkait dengan Al-Quran. Surah yang pertama diturunkan itu adalah kata al-alaq atau iqra ya, bacalah. Artinya di sini kita disuruh membaca Bapak Ibu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan terkait dengan Al-Quran ini menjadi teman atau musuh kita. Sekarang pertanyaannya, seringkah kita membaca Al-Quran Bapak Ibu? Sering ya? Nah, lebih sering baca kata Al-Quran ini? Atau dua-duanya? Atas baca, bawah Al-Quran? Atau dikombinasi begitu ya? Dia ngaji ya, baca Al-Quran dan dia baca-baca begitu. Jadi kata ayat pertama turun adalah kata iqra, bacalah. Ya, maka diturunkan di sini pada malam 17 Ramadan yang insya Allah nanti kurang lebih 1 bulan lebih lah kita sudah masuk di bulan suci Ramadan ketika Nabi Muhammad sedang berkorban dengan diterimanya wahyu pertama ini. Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul. Dan seterusnya ya, ini Quran surah yang terakhir turun kita sudah sering mendengar yaitu Al-Maidah ayat 3. Ini ketika beliau pulang dan menunaikan haji wada ya, Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap Bapak Ibu. Jadi Al-Quran ini adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu. Karena Al-Quran ini sudah jelaskan
merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya umatnya Nabi Muhammad, tapi seluruh umat manusia. Nah, kalau kita ketahui memang ada 4 yang kita ketahui, ada Zabur, Injil, Taurat. Tetapi dari ketiga kitab itu maka Al-Quranlah sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Kalau bahasa bukunya ada revisi, revisi dan revisi. Makanya dijelaskan di sini Al-Quran adalah sebagai pelengkap dari kitab-kitab terdahulu. Nah, tafsir dari ayat kedua ya, dari Al-Baqarah ini merupakan wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang artinya sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah seluruh alam. Nah, Al-Quran. Makanya jangan sekali-kali kita jauh dari yang namanya Al-Quran Bapak Ibu. Ya. Sesibuk apapun ya sempatkanlah kita membaca ayat-ayat Allah. Mungkin barangkali 1 juz, 2 juz sehari lah. Kira-kira begitu mungkin. Bisa nggak 1 juz, 2 juz gitu? Nah, bisa, alhamdulillah ya, karena sering itu bagi yang itu bisa lah. Nah, nama-nama lain dari Al-Quran di sini ada beberapa ya, yaitu ada Alkitab, ada Al-Furqan, ada Al-Dzikir atau peringatan, ada Al-Huda itu pelajaran atau nasihat, ada Syifa obat bagi ibu. Ya. Makanya kalau dalam fikirnya orang-orang Jawa kan tombo arti itu ono 5 perkara nih, ya. Itu arti obat membaca Quran dan maknanya. Artinya apa? Ketika kita dalam keadaan sakit, Al-Quran juga bisa sebagai penyembuh. Nah, ini saya menggambarkan ketika itu saya pernah diajak Ustaz untuk meruqyah orang lain. Nah, meruqyah orang lain ketika itu ada seseorang yang bisa dikatakanlah mungkin apa ya, punya penyakit yang tidak bisa didiagnosa oleh dokter. Dia penyakitnya di seluruh bibir ini dia bertukar nanas semua. Nah, ketika itu datangkanlah seorang ustaz untuk meruqyah si ibu tadi. Ketika si ibu diruqyah, tetapi yang apa ya bahasanya, yang dundung-dundung lah bahasanya, itu justru suaminya. Yang diobatin seorang ibu istrinya, tapi yang sakit-sakit suaminya. Ketika itu di seorang ustaznya dia langsung bahasanya apa ya, komunikasi lah. Di apa ya, marah-marah dan lain. Ternyata kalau kita melihat ternyata ada sesuatu yang tidak normal di seorang istri ini. Katanya ada yang apa ya, menyandar atau menyihir begitu. Nah, ketika itu si ustaz menyuruh kepada suaminya untuk mengobati istrinya yang bibirnya kena nanas semua, sakit. Terus bagaimana caranya? Saya si suami ini dia menjilat di bibir istrinya yang tadi kena nanas. Itu untuk pengobatan istrinya. Nah, ternyata ini sifat ini Al-Quran bisa menunjukkan penyakit. Berarti menurutnya orang yang kena mungkin katakanlah apa ya, mungkin ilmu sihir atau apa, itu bisa sebagai pengobat. Tapi tidak semua orang bisa meruqyah, ada tata caranya. Nah, karena kalau kita meruqyah, kalau kita sedang tidak kuat, bisa kembali kepada diri kita sendiri. Nah, pengalaman dari ini, ya memang ketika itu lambat tahun, akhirnya si orang tadi yang punya penyakit nanah di bibir dia lama-lama sembuh sendiri, karena disembuhkan oleh suami melalui dijilat bibirnya oleh suami lantaran tadi kiai untuk membantu pengobatan. Ini sifat pengobat seperti itu. Al-Quran juga bisa mengobati segala penyakit dan lain-lain. Makanya di sini ada sifat. Ada hukum, ada peraturan, ya, ada kebijaksanaan, ada al-huda petunjuk, ya, ada al-tanzil yang diturunkan, ya, ada penerang, banyak sekali di sini, ya, ada cahaya, pedoman maupun al-qaul, ya, kebenaran, dan seterusnya. Ini adalah nama-nama lain dari yang namanya Al-Quran. Nah, sifat-sifat Al-Quran itu ada namanya nur atau cahaya, ya. Ada namanya mubin yang menerangkan, ada huda petunjuk, sifat obat, rahmat, nasihat dan lain-lain. Selain itu Al-Quran juga memiliki sifat-sifat mulia, yaitu aziz, mubarak, basyir dan nadhir. Inilah sifat-sifat Al-Quran. Banyak sekali disebutkan, bahkan nama lain dari Al-Quran tersebut. Nah, apa sih yang dimiliki Al-Quran?
merupakan keistimewaan dibandingkan kitab-kitab lain ya dari kitab tersebut. Ya ini tadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya Al-Quran adalah penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Ini Al-Quran ya, sehingga apa? Sehingga berfungsi untuk menyempurnakan kitab-kitab yang ada sebelumnya dari Zabur, Taurat, Injil, ditutuplah yang namanya Al-Quran. Makanya sudah tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Nah, ini adalah ujian Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya kita sebagai umatnya jangan jauh-jauh yang namanya untuk membaca Al-Quran. Nah, walaupun kadang dunia itu kadang ya menyibukkan kita, tapi kita juga jangan lupa yang namanya akhirat. Nah, terus yang kedua, ada memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan ya. Dalam kitab sebelumnya ini banyak sekali juga diajarkan tentang ajaran-ajaran ketuhanan baik di Alkitab, Al-Quran, dan seterusnya masih ada semua. Cuma tadi saya sering sampaikan di awal bahwasanya Al-Quran itu adalah sebagai penyempurna. Ya. Terus selanjutnya mujizat Nabi Muhammad adalah Al-Quran yang paling besar terhadapnya. Makanya kalau kita mahabbah kepada Rasulullah, kita harus juga mahabbah kepada kitabullah. Ya. Wong seneng ini kakak palu model yo seneng. Ini adalah mujizat Nabi Muhammad. Makanya ada yang mengatakan kalau kita ingin selamat hidupnya, maka kita jangan tinggalkan dua perkara ini, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Terus yang kedua, mahakarya sastra Arab dan petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini adalah keistimewaan dari Al-Quran Bapak Ibu. Terus selanjutnya Al-Quran juga sebagai penyelamat ya. Ini merupakan bentuk keselamatan bagi orang yang membacanya dan memahaminya. Makanya Al-Quran itu bukan hanya dibaca tapi dipahami maknanya. Memang tidak semua orang bisa memahami makna dari isi kandungan Al-Quran. Ada namanya tafsir Al-Quran dan seterusnya. Kata ikra itu bisa dimaknai banyak sekali, bukan hanya membaca, bisa menulis, bisa mengetahui dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita menafsirkan Al-Quran itu banyak sekali. Makanya kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bertakwa kepada Allah, jangan hanya menafsirkan ayat-ayat satu kali saja. Cobalah kita telusuri yang lainnya, agar kita tidak terfokus pada satu. Terus penebus dosa ini juga ya, Al-Quran merupakan penebus dosa, obat hati bagi jiwa ya. Kalau kita lagi galau, lagi apa ya kita membaca Al-Quran. Mungkin bagi anak-anak muda kalau lagi dibutuh cinta, kalau membaca Al-Quran itu tenang. Tapi kalau membaca WhatsApp mungkin lebih galau lagi. Ya. Tapi Al-Quran ini bisa menjadi penenang untuk hidup kita. Pokoknya mungkin mohon maaf ya, mungkin yang sudah pensiun ya membaca Al-Quran lagi sela-sela kesibukan. Tenang. Makanya dulu membaca Al-Quran itu kan lama-kelamaan mata itu semakin sehat begitu. Daripada sering membaca WhatsApp, membaca apa ya, setan kepen begini ya. Ini biasanya mata lebih kena radiasi begitu. Dulu saya ketika masih di Salatiga itu mengajari nenek-nenek yang usianya sekitar 70-80 dan masih begini, masih jelas membaca Al-Quran. Tapi kalau sekarang membaca apa ini kan lama-lama mata sakit karena radiasi. Nah, kalau Al-Quran mata ini jauh lebih sehat, lebih tajam kelihatannya. Saya umur 70-80 itu nenek ternyata masih tajam melihat Al-Quran. Nah, terus saya tanya kenapa nek kok mau ngaji ini untuk bekal ketika nanti saya sudah meninggal Pak. Nah, ya untuk itu mari kita jangan jauhkan diri dari yang namanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu mudah dihafal Bapak Ibu ya. Ini ya, mungkin bagi anak kita sekarang mudah sekali untuk menghafal Al-Quran. Nah, isi kandungan ya dari Al-Quran ini memang banyak sekali ya, hanya persoalan hukum atau syariat saja. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran itu sebagai akidah, akhlak, hukum-hukum atau peringatan, sejarah atau kisah dan dorongan untuk berpikir. Makanya Al-Quran ini adalah semua yang ada di dunia dan akhirat, semua sudah ada di dalam namanya Al-Quran.
Kalau ingin kaya, terapkanlah Al-Quran. Nah, dan seterusnya. Makanya ini banyak sekali isi kandungan tentang Al-Quran. Isinya adalah seluruh mencakup dunia akhirat Al-Quran yang di sini. Nah, karena apa? Karena Rasulullah bersabda nanti Al-Quran akan memberi syafaat bagi para pembaca. Bacalah Al-Quran, ya. Karena apa? Karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Sudah jelas seperti itu. Hadis Rasulullah ini dijelaskan bahwa kita disuruh membaca Al-Quran, bukan yang lain. Ya. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembaca. Walaupun itu Al-Quran katakanlah benda mati, besok itu nanti akan menjadi saksi ketika kita di akhirat nanti. Ya. Ketika mau disiksa, tunggu, ini Al-Quran akan menjadi saksi, akan menjadi penolong kita nanti. Ya. Makanya di sini menurut hadis riwayat Muslim, bacalah Al-Quran, bukan bacalah baca, tapi bacalah Al-Quran. Nah, Bapak Ibu ya. Dan di sisi lain juga diteruskan, Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu atau musuh bagimu. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, Al-Quran ini bisa menjadi pembela nanti ketika kita di akhirat. Apakah bisa menjadi musuh ketika kita di akhirat? Hidup ini pilihan. Ya. Kalau nggak teman, ya lawan. Ya. Kalau nggak surga, ya neraka. Tergantung dari kita. Apakah kita mau menjadi teman atau menjadi lawan kita? Nah, makanya ini Al-Quran, menurut Rasulullah bersabda, Al-Quran itu bisa menjadi pembelamu nanti kelak di akhirat, atau bisa menjadi musuhmu nanti ketika di akhirat. Ya. Nah, sekarang yang harus kita ingat, apakah Al-Quran bisa menjadi sahabatmu, apa musuhmu? Apa sih yang menyebabkan? Ya. Yang menyebabkan Al-Quran bisa menjadi musuh? Kira-kira apa itu? Ketika kita dengan tetangga dan lain, kenapa kok bisa tiba-tiba orang yang menjadi musuh? Kira-kira apa kok Al-Quran bisa menjadi musuh? Kira-kira? Ingkar, okay? Yang pertama adalah tidak memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang nanti akan menjadi musuh. Ya. Artinya tidak memanfaatkan peluang-peluang yang ada ketika Bapak Ibu mungkin di waktunya longgar, tidak untuk membaca Al-Quran. Ini adalah salah satu yang menyebabkan Al-Quran ini akan menjadi musuh kita. Ini yang pertama adalah tidak memaksimalkan interaksi dengan Al-Quran. Nah, semakin jauh dan jarang interaksi kita dengan Al-Quran, Bapak Ibu, maka hidup kita akan menderita di dunia dan akhirat. Ya, makanya di sini semakin kita jauh dengan membaca Al-Quran, maka semakin jauh pula hidup kita dengan menderita dunia dan akhirat. Nah, makanya ini Al-Quran dirasakan sebagai petunjuk, maka dapat dilakukan dengan memahami, selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, yaitu kita jarang berinteraksi dengan yang namanya Al-Quran. Mungkin karena kesibukan kita masing-masing, sehingga Al-Quran ini hanya menjadi pajangan di lemari di mana itu. Coba kita bayangkan, bangun tidur yang suka pasti HP, ya, bukan Al-Quran gitu, HP. Ya. Bangun tidur HP, apalagi yang anak-anak muda, mungkin dari BBM-nya dan lain pasti. Ya. Makanya di sini semakin jauh kita tidak berinteraksi, maka semakin dunia kita akan menderita dunia dan akhirat. Membaca Al-Quran, berinteraksi dengannya merupakan ibadah yang paling besar. Setelah itu membaca dengannya merupakan ibadah sehingga diberi pahala. Mau coba itu pahala. Nah, ya, daripada yang lain. Makanya di sini jelaskan adalah tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, hati tidak ikhlas atau niatnya masih keliru. Ini yang akan menyebabkan Al-Quran ini bisa menjadi musuh
tidak jauh yang namanya dari Al-Quran. Nah, ini jelaskan ya, Allah berfirman kamu dusta, akan tetapi kamu belajar ilmu agar dikatakan seorang yang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan seseorang yang qori, dan ini kamu telah dikatakan seperti itu, kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya kalau kita membaca ini tidak ikhlas atau hanya karena ingin ujian orang lain, itu salah satu tanda-tanda Al-Quran akan menjadi musuh. Karena membaca Al-Quran ini harus ikhlas, ya bukan karena supaya ini supaya alim dilihat orang, supaya bagus bacaannya dan lain, itu karena tidak ikhlas seperti itu. Nah, ini makanya dia akan dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka apabila orang seperti ini yang tidak ikhlas atau niatnya masih keliru. Ya, memang innamal a'malu binniyat, semua itu adalah tergantung dari niat kita. Kalau niat kita membaca Al-Quran kalau ingin dipuji oleh orang lain, salah satu sifat dari itu. Ya, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Quran surah Al-Hud mengatakan, barang siapa mendaki dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan dan penuh pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ini adalah Quran surah Al-Hud, dan dilanjutkan, orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Inilah beberapa orang yang mungkin dia jauh di namanya Al-Quran. Kalau tadi Al-Quran sudah dijelaskan bisa menjadi musuh penyebabnya, sekarang bagaimana caranya sih Al-Quran bisa menjadi sahabat kita? Kira-kira namanya sahabat itu ya kadang ada yang baik, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, yang pertama, jaga hati agar tetap ikhlas kalau ingin bersahabat dengan Al-Quran. Ya. Ibaratnya orang kangen itu rasanya ingin apa Bapak Ibu? Kangen, ketemu, terus aja, ketemu pulang gitu aja. Enggak ya, ngobrol dan lain-lain lepas rasa kangen ya. Makanya di sini jaga hati agar ikhlas. Yang pertama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau kita ada rasa kangen terhadap Al-Quran, maka datangilah Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Ya. Membaca Al-Quran itu kan pahalanya banyak sekali. Ya, satu huruf kan 10 pahala. Ya, saya pernah melihat orang ngaji itu alamah. Tidak tahu baca Al-Quran, alamah alif lam mim. Tapi bacanya alamah. Kan tidak menjadi masalah namanya masih belajar. Lebih baik baca alamah daripada nggak mau membaca alamah. Satu huruf 10 kali 3 30. Ini pahala bisa kita kumpulkan. Kalau satu ayat, belum lagi satu juz dan seterusnya. Banyak sekali pahala-pahala yang bisa kita kumpulkan. Ya, ini mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, jaga hati agar tetap ikhlas. Namanya ikhlas itu tidak mengharapkan apa-apa. Contoh itu mohon maaf sekali ya, ini saya kasih contoh ketika kita buang BAB maupun yang lainnya. Ya, kalau buang BAB kira-kira setelah buang ikhlas ada rasa menyesal ya? Ada enggak? Enggak nih. Itu berarti kan ikhlas, artinya enggak ada rasa menyesal. Begitu juga dengan di sini, kalau kita mengharapkan hanya ridho dari Allah, bukan mengharapkan pujian oleh orang lain dan seterusnya. Ya. Dan mendapatkan utama serta tidak berharap hal-hal masalah duniawi. Itu pokoknya yang bermaksud Al-Quran itu mantep, enak betul, tenang hidupnya, dijamin oleh Allah. Ya, ini. Karena apa? Ikhlas ini adalah merupakan amal hati yang perlu mendapatkan khusus ya, secara mendalam, baik ketika hendak beramal maupun ketika sedang beramal ya. Ini dilakukan agar amalan yang dilakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah. Nah, jika melakukan amal ibadah yang dilakukan dengan tidak ikhlas, maka tidak akan mendapat
sekarang bilangnya ikhlas tapi hatinya masih mendokol. Sebetulnya, ya, makanya di sini kalau kita tidak ikhlas maka tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tips bagaimana agar hati kita menjadi tetap ikhlas? Ya, ini tips-tipsnya Bapak Ibu agar kita bisa istiqomah untuk baca Al-Quran. Yang pertama, memperbanyak istighfar Bapak Ibu, ya. Minta ampun kepada Allah karena kita yakinlah, karena kita namanya manusia itu kan lulus kita dosa Bapak Ibu. Nah, kita harus yakini, ya. Untuk itulah kita memperbanyak istighfar dosa-dosa kecil dengan berkumpul dan astagfirullahaladzim dan seterusnya. Karena apa? Kita nggak tahu ya, namanya manusia itu kadang ya dosa baik dilakukan secara terang-terangan, sembunyi dan lain itu kan pasti banyak melakukan dosa-dosa, ya. Kadang rangsang-rangsang dan seterusnya kita nggak tahu. Ya, makanya di sini dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, ini kita diminta untuk meminta nasihat kepada orang lain atau yang lebih senior. Ingat Bapak Ibu, ya, namanya orang nasihat itu tandanya sayang kepada kita, perhatian kepada kita. Jangan malah kita beranggapan negatif, sok pinter, sok alim, sok gaya, kan ada begitu, ya. Makanya kalau kita dinasihati, alhamdulillah masih ada orang yang perhatian kepada kita. Makanya sekali lagi ketika kita meminta nasihat kepada orang lain harus terima dengan baik, dengan legowo, ya. Jangan mentang-mentang dia sok pintar, jangan menganggap begitu. Karena ini bentuk perhatian. Mereka tidak ingin kita masuk terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Makanya kita ingatkan, ya. Bentuklah orang tua terhadap anaknya. Ketika anaknya mendapatkan masalah, pasti orang tua akan mengingatkan, jangan dibiarkan. Itulah bentuk perhatian orang tua kepada anaknya. Itu juga dengan saudara-saudara kita yang mau mengingatkan kita dalam hal kebaikan, dan seterusnya memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah sebanyak-banyaknya karena suatu saat doa itu pasti akan diijabah, ya. Dan doa yang paling dijabah itu biasanya doa di sepertiga malam, sholat tahajud dan seterusnya, ya. Karena Allah langsung turun dan langsung mengabulkan, entah langsung atau perantara, itu pasti yakin semua pasti akan dikabulkan doa kita, ya. Yang paling cepat ya doanya orang-orang terzulim. Dan saya yakin insya Allah di sini juga ahli-ahli yang mulai kan begitu Bapak Ibu, ya. Di sepertiga malam dimana yang lain tidur, kita meminta kepada Allah, bercinta bermahabbah kepada Allah, apapun keluh kesahnya kita curhatkan kepada Allah, jangan curhat kepada manusia, ya. Karena manusia itu kadang ya senang, kadang sedih, ya. Senangnya dia susah, kita senang dan lain. Makanya sebanyak apapun masalah kita curhatkan kepada Allah, karena Allah yang menentukan nasib kita, yang menentukan masalah. Karena Allah memberikan masalah, Allah juga yang akan memberikan solusi. Makanya kita harus berdoa kepada Allah, memperbanyak doa. Dan ingat risiko jika kita hanya tidak ikhlas. Nah, ini adalah tip agar menjadi ikhlas. Jadi yang pertama adalah memperbanyak istighfar, memperbanyak minta nasihat kepada orang lain, memperbanyak doa kepada Allah, dan ingat risiko jika hati tidak ikhlas. Oke, Utsman bin Affan pernah berkata, jika hati tidak suci maka ia tidak akan pernah puas dari kalam rohnya. Ini Utsman bin Affan pernah berkata, jika hati kita tidak suci maka ia tidak akan pernah puas dari kalam rohnya. Masih ada saja kalau kita hatinya kita tidak suci. Nah, hatinya kita bersih, apapun itu sudah takdir Allah, sudah puas apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau hatinya kita tidak suci, masih kotoran lain, maka dia tidak akan puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang kenapa pernah berkata Mu'tazilah. Jadi jika hati tidak suci, maka ia tidak akan pernah puas dari kalam rohnya. Terus yang kedua, tadi ada yang pertama tadi apa Bu? Ada apa? Mencatat yang pertama adalah hati ikhlas, ya. Yang kedua, memaksimalkan
untuk berinteraksi dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Jadi yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah ikhlas hatinya, yang kedua adalah memaksimalkan setiap jenis interaksi dengan Al-Quran. Artinya kita apa? Di sela-sela kesibukan kita manfaatkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan bosan-bosan waktu sekarang ini. Kadang ada yang enggak atau malah baca Al-Quran cukup mungkin satu hari ya berapa kali atau habis sholat ya apa dan seterusnya. Nah, cuma namanya manusia tadi itu kadang dilalaikan dengan masalah duniawi. Nah, padahal apa? Duniawi itu akan mengikuti kita kalau kita ingat kepada Allah. Ya, itu Bapak Ibu nih. Allah akan ingat kita dan dunia akan ingat kita kalau kita ingat kepada Allah. Makanya kita harus memaksimalkan setiap jenis interaksi dengan Al-Quran. Nah, ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan tentang cara berinteraksi, ya. Sedangkan menurut ajaran agama Islam ada 6 jenis interaksi dengan Al-Quran, Bapak Ibu. Yang pertama jenisnya adalah tasmi, ya. Ada tilawah, ada tadabbur, ada tahfidz, ya. Ada tatbik, ada taklim. Ini 6 jenis berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Tasmi, tilawah, tadabbur, ada tahfidz, ada tatbik, ada taklim. Ada bahasanya 6T, bukan 6 triliun tapi tasmi, tilawah, tadabbur, tahfidz, tatbik, dan taklim. Apa itu 6 jenis interaksi? Yang pertama adalah tasmi, ya. Cara berinteraksi dengan tasmi yaitu dengan menyimak dan memperhatikan Al-Quran ketika dibacakan, Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika ada orang membaca ya kita mendengarkan, menyimak, maka Allah akan memberi rahmat dan melembutkan hati dan perasaan manusia. Kalau kita belum bisa membaca ya cukuplah kita dengan mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Pahalanya sama. Ya. Makanya di sini kalau ngajinya bagus, suaranya enak kan enak didengar. Ya. Makanya di Al-Quran surah Zumar jelaskan ya, Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik yaitu kitab Al-Quran yang serupa ayat-ayatnya lagi mengulang-ulang. Oleh karena itu kulit orang takut kepada Tuhannya gemetar. Kadang ada orang baca Al-Quran, kadang hanya kita gemetar. Itu menandakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya mohon maaf ya, mungkin ketika ngaji-ngaji, mungkin imam-imam dan itu kan harus syaratnya Pak ya, suaranya bagus, ngajinya juga bagus. Ya. Kadang ada orang yang ngajinya kurang bagus, kadang kita juga tidak fokus. Masa begini, kadang bagaimana gitu kan juga begini. Makanya syarat menjadi imam itu paling tidak suaranya bagus dan ngajinya juga bagus supaya jawabannya enak mendengarnya. Kalau ngajinya enak, jawabannya enak kan enak juga. Tapi kalau kadang mohon maaf kadang yang ngajinya masih terbata-bata kan malah makmumnya nggak fokus. Ngaji piye kalau gitu malah fokus kan begitu. Makanya kalau jadi imam itu harus paling nggak ngajinya bagus, makmumnya bagus dan seterusnya. Nah, karena di sini tasbih itu kita menyimak dan memperhatikan Al-Quran ketika dibacakan. Nah, itu paling juga sama dengan orang yang membaca. Yang kedua adalah tilawah. Ya, tilawah yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran baik secara mahir maupun terbata-bata. Keduanya sama mendapatkan kebaikan. Coba seperti itu. Moconnya kuda terbaik dapat pahala. Ya, apalagi yang nggak membaca itu tambah repot itu. Musik alama saja dapat pahala. Ya, apalagi yang alif lam mim. Apalagi yang nggak mau membaca. Ya, makanya di sini jelaskan. Ini adalah membaca ayat Al-Quran baik yang membacanya mahir, fasih maupun yang masih terbata-bata. Keduanya sama mendapatkan kebaikan, yaitu Allah istimewakan di surganya. Coba bayangkan Al-Quran itu ya, mendapatkan syafaat dan mendapat 2 kali pahala. Karena Al-Quran sudah menjelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 121 yang artinya orang
maka jagalah Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya dengan cara merawatnya. Merawat bukan dilapaki tapi dibaca. Nah, Bapak Ibu ini saling mengingat saja Bapak Ibu ini. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Maka di sini Allah akan membaca Al-Quran. Ini Quran surah Al-Baqarah ayat 121 sudah menjelaskan, sudah menggambarkan. Ya, jadi saya yakin ya kalau banyak orang yang belum bisa baca, saya berusahalah. Karena belajar itu kan nggak ada henti-hentinya. Ya, itu. Makanya dulu ada orang yang tidak bisa baca Al-Quran tapi dia berani mencintai anaknya kiai. Boleh nggak Bu? Orang yang bisa baca ngaji tapi suka dengan anaknya kiai. Boleh? Kira-kira kalau bapaknya kiai ada anaknya dididik nggak menikah? Kira-kira ini. Nah, diajarin dulu ya. Nah ini karena ini modal namanya cinta itu kan tidak memandang harta, cinta tidak memandang usia, dia namanya cinta dia menikah. Ustaz saya melamar ketiga anaknya saya. Namanya orang tua kan ya merestui ya. Nah suatu ketika namanya orang tua merestui, suatu ketika partai ini wilayah bisa gitu. Nah yang menjadi imamnya ini adalah anak menantu yang tadi nggak bisa mengaji. Ketika dalam perjalanan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah seterusnya. Lalu setelah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, inna bingung lagi karena nggak tahu mengaji. Inna lalu kita lanjutkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bagi orang yang tidak makanya sebaik-baiknya orang itu yang mau belajar Al-Quran, mengaji ya. Makanya kalau kita punya anak kita harus harus didiklah anak kita supaya mempelajari agama dan memperbanyak Al-Quran. Karena apa? Karena kalau anak kita dalam ilmu agama terutama Al-Quran, insya Allah anaknya akan menyelamat kita. Ketika orang tua di neraka, anaknya akan mengangkat orang tuanya ke dalam surganya. Al-Quran anak juga bisa mengangkat anak orang tuanya ke dalam neraka gara-gara anak ini tidak diajari ilmu agama. Suatu ketika ada cerita orang tua ini mempunyai 3 anak, anaknya itu A, B, dan C. Namanya orang tua, dia ingin anaknya ini menjadi anak yang sukses, anak yang hebat, anak yang kaya raya. Ya contohnya mungkin polisi, dokter, dan lain. Apakah ada polisi miskin? Tidak ada Bapak Ibu. Tetap polisi kaya. Tapi ada. Banyak itu kan itu mestinya itu. Jadi dari ketiga anak ini ada anak satu yang dia tidak mau menuruti orang tuanya untuk menjadi sukses. Tapi anak ini dia bersikeras untuk memperdalami ilmu agama Bapak Ibu. Nah, namanya orang tua dia tidak menginginkan anaknya menjadi orang katakanlah dikira mungkin orang yang memperdalami agama mungkin hidupnya tidak sekaya mungkin polisi, tentara begitu ya. Akhirnya diusilah dari rumahnya. Nah, kamu anak durhaka, keluar dari rumahmu. Dan namanya orang tua, dia kan ada rasa iba kasihan. Tetapi anak ini dia bersikeras saya ingin memperdalam ilmu agama. Nah, suatu ketika orang tua ini dia jalan-jalan ke sebuah istana, dia mencoba menduduki kursi istana dan ketahuan si raja dan akhirnya orang tua ini ditangkap oleh raja dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam sebuah cerita anak ini dia yang kembalinya digadang-gadang yang bisa menyelamatkan orang tuanya ke dunia dan akhirat. Dia disuruh datang ke sebuah kerajaan dan dia ingin menebus orang tuanya dengan berbanyak banyak hutang lah. Karena itu barat tadi kan kaya. Dia ingin menebus orang tuanya dengan mungkin miliaran lah begitu. Nah, sang raja pun dia bertanya, apa yang kamu lakukan di sini, anaknya si A gitu, si Fulan? Baginda saya ingin mengeluarkan orang tua saya yang baginda raja. Tahan. Apa kamu keluarkan? Kalau kamu ingin mengeluarkan ada 4 yang harus kamu jawab. Yang pertama, siapa orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat? Yang kedua, bahagia dunia, sengsara akhirat. Sengsara dunia, bahagia akhirat. Sengsara dunia, sengsara akhirat. Masih ingat itu? Diulang lagi pokoknya.
bahagia dunia, bahagia akhirat, bahagia dunia, sengsara akhirat, sengsara dunia, bahagia akhirat, sengsara akhirat, sengsara dunia. Lah, namanya tadi anak yang mungkin belum dikasih ilmu agamanya mendalam, dia bingung. Apa ini jawabannya? Saya pikir uang sebagai tebusannya. Ternyata dia tidak bisa menjawab dan orang tuanya menangis menyesal. Tuh anakku, dulunya saya beda-beda menjadi orang sukses, ternyata tidak bisa menyelamatkan bapak ibu ketika di dunia. Ini baru dunia, belum akhirat. Ya. Terus anak tadinya diusir oleh orang tuanya, dia tiba-tiba tertek ingin pulang ke rumah dan didapati di rumah itu ramai. Kenapa sih orang tua saya dimasukkan penjara dan ingin dibebaskan oleh anak sepupu saya? Dia menghadap baginda, saya adalah anak terakhir dari anak baginda yang tertahan. Oke, kalau kamu bisa mewawarkan maka orang tuamu akan saya bebaskan. Apa itu baginda? Empat tadi. Lah, namanya anak memperdalam agama, mendengar hal pertanyaan seperti itu, dia hanya senyum-senyum bapak ibu. Ini masalah anak kecil. Ya. Oke baginda, saya akan menjawab. Siapa orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat, dia mengibaratkan, menganalogikan seperti baginda raja. Kok bisa? Baginda raja kan orang kaya, tapi baginda selain kaya juga dermawan kepada orang-orang yang tidak mampu. Makanya baginda mengimplementasikan makna konsep terima kasih. Terima dari Allah, kasihkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Itulah makna konsep terima kasih. Matur suwun. Terima rezeki dari Allah, kasihkan kepada orang-orang yang tidak mampu. Artinya baginda kaya raya, tapi baginda tidak pelit. Tetap memperhatikan orang-orang di sekeliling. Inilah contoh orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Senyum-senyum baginda, oh begitu ya. Terus yang kedua, orang yang bahagia dunia secara akhirat, dia menganalogikan seperti, mohon maaf ya, orang-orang yang suka jalan-jalan malam lah. Nah, maksudnya jalan-jalan malam, dugem dan lain-lainnya pokoknya itu. Artinya apa? Orang yang memperjualbelikan. Ya, ini memang mendapatkan kenikmatan di dunia, tetapi nanti ketika dia akan mendapatkan siksa karena dia menyerahkan bukan kepada makhluknya. Ya, kalau kita lihat secara betul kan katanya dibutuh dari 12 dan katanya begitu. Nah, itu adalah orang yang bahagia dunia, sengsara akhirat. Terus yang ketiga, sengsara dunia, bahagia akhirat. Apa itu? Dia menganalogikan, mohon maaf, mungkin orang yang bekerja bangunan. Ya. Kalau dalam kasat mata bekerja bangunan itu kan contohnya kan berat ya kerjanya bapak ibu ya, mungkin yang musim panas kan panas, ampun dan seterusnya. Tapi ketika mendengar suara azan, dia pergi ke masjid untuk meniru panggilan Allah. Bangunan ketika azan dia pergi ke masjid. Ya. Jadi dia menceritakan inilah orang yang mungkin secara kasat mata dia sengsara karena bekerja bangunan, mungkin dia memang berat ya bangunan, tapi insya Allah dia akan bahagia di akhirat karena dia ingat kepada Allah. Kerja ibadah ya ibadah. Begitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir, sengsara dunia, sengsara akhirat, dia juga menganalogikan seperti orang yang bekerja bangunan tadi sama. Cuma bedanya kalau tadi dia losjol, ada kerja terus, kemudian dan seterusnya. Kerja tapi dia juga tidak mengindahkan suara azan. Kalau dia punya hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, kan sini. Kalau kamu ingat Allah, maka Allah juga akan ingat kamu. Terjadi kok itu. Ya. Makanya kalau kita ingat Allah, maka Allah juga akan ingat kamu. Makanya kita jangan terlalu berambisi. Yang penting kita ingat tugas kita di dunia adalah beribadah kepada Allah. Masalah yang lain Allah sudah janjikan. Ya, duduk mati rezeki sudah Allah atur. Tugas kita hanya beribadah dengan baik. Insya Allah masalah dunia Allah akan membaik kita. Makanya kalau ada mengatakan kalau ibu merasa sulit maka perbaikilah sholatmu dan seterusnya. Itu. Dari tempat pertanyaan tadi, si orang tua dia menangis terharu. Ya Allah, dulu ini anak yang saya bilang belaka, anak yang mungkin nakal, ternyata dia bisa menyelamatkan bapaknya ketika di dunia, belum lagi di akhirat. Nah, inilah bagaimana efek ketika kita bisa mendidik anak kita untuk memperdalam ilmu
mengajarkan, melakukan penelitian ya bacaan dan tes Al-Quran, maka Allah jadikan kelompok robbani. Di Quran surat As-Sass ya, ayat 29, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, orang-orang yang berakal sehat kepada mendapat pelajaran. Ya, ini masih ingat pelajaran PhD dia mengatakan itu Quran surah Al-Ma'un. Nah, ini kan dia jawabnya begitu ya. Ini bagaimana inti dari Quran surah Al-Ma'un? Quran surah Al-Ma'un mengimplementasikan apa? Lupa. Quran surah Al-Ma'un kata suara dan seterusnya ya. Artinya kan arah Allah juga lebih dan seterusnya. Itu bagaimana IAC Madani mengimplementasi. Jadi kita ini mengkaji Al-Quran bukan hanya membaca saja, tapi juga mengimplementasikan. Makanya ada namanya pasta program dalam kebaikan. Nah, karena apakah kita tidak tahu namanya meninggal ya. Mungkin saya belakangan Bapak Ibu duluan jadi masalah kan gitu. Namanya kadir istimewa itu kan tidak tahu kita ya. Maka kita harus berlomba-lomba kepada kebaikan. Ya. Sekecil apapun, jangan meremehkan hal sekecil apapun. Ingat, seseorang pelacur dia bisa masuk surga gara-gara masih minum anjing. Ya, itu makanya kita jangan meremehkan hal sekecil itu. Ya. Barangkali hal sekecil itu yang nanti bisa menyelamatkan kita ketika di akhirat. Makanya mau masih kita diberi kesempatan oleh Allah, jangan menyanyiakan hal sekecil apapun itu. Itu adalah tata Bapak Ibu mengkaji, menafsirkan ya. Ibu mengaji jadi bacaannya apa, maksudnya apa, tafsirannya apa dan seterusnya. Makanya tadi saya melihat kata iqra itu artinya membaca, tapi bisa ditafsirkan dengan cara kita mengkaji, mungkin mendalami dan seterusnya. Tidak hanya membaca saja, tapi dikaji lagi. Kata guru. Ada tahfidz, yaitu adalah menjaga dan mengulang-ulang bacaan sehingga Al-Quran ini mengisi dan memenuhi hati. Ini begitu yang tahfidz ini ya. Sebenarnya Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada yang berilmu. Tidaklah mengingkari ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Ini adalah model tahfidz, interaksi tahfidz ini. Ya, yaitu menjaga dan mengulang-ulang bacanya. Makanya itu kan Al-Quran sangat hebat sekali, 30 juz saja di asal. Makanya orang yang hafid itu jaminannya termasuk surga kalau bisa menjadi ini. Ya, jadi orang-orang yang hafid ini. Makanya barulah menjadi orang-orang yang ketika anaknya menjadi orang-orang yang hafid juga jaminannya. Caranya bisa menjaga hafalan. Jadi, terus ada namanya tabik, yaitu adalah mengamalkan isi Al-Quran dengan semestinya. Maka ia mendapat hidayah. Artinya di sini mereka yang mendengarkan perkataan mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka yang diberi petunjuk oleh Allah, dan itulah ulul-albab, orang-orang yang memiliki akal sehat. Dan yang terakhir adalah taklim. Ya, ini adalah mengajarkan, menyebarkan, mendakwahkan Al-Quran. Maka Allah menjadikan kelompok baru. Artinya namanya taklim bukan belajar ya. Ini ada bapak ibu belajar mengaji. Makanya kalau ingin melihat taman-taman surga, maka taman-taman pengajian. Inilah taman-taman surga yang Allah. Nah, kalau ingin melihat taman-taman surga, maka kajian-kajian inilah termasuk adalah taman-taman surga yang Allah. Nah, ada dua alasan kenapa ini menjadi kita ya, yaitu perintah Allah dan Rasul dan sebaik-baik ibadah umat Nabi Muhammad SAW. Nah, sebaik-baik ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ini jelas ya, hadis riwayat Al-Baihaqi Bapak Ibu. Jadi Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Ini sekali lagi menekankan membaca, moco ya. Sempatkanlah membaca walaupun satu ayat, satu surah dan seterusnya. Ya, ini makanya di sini ada dua alasan yang utama. Nah, ini juga
menjadi syafaat. Terus Al-Quran memiliki banyak manfaat tadi ya. Ini kesehatan jasmani ya, membaca Al-Quran dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan detak jantung, meningkatkan fokus dan konsentrasi serta membantu membunuh sel-sel kanker. Ini adalah manfaat membaca Al-Quran bagi jasmani maupun rohani. Jadi membaca Al-Quran dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan detak jantung. Ini adalah kalau kita bisa beraktif dengan Al-Quran secara jasmani Bapak Ibu. Secara rohani ini membuat hati menjadi tenang Bapak Ibu. Ya, terus mudah sering membaca Al-Quran itu insya Allah akan lebih tenang Bapak Ibu. Kita sudah yakin pasrah Allah yang mengatur. Nah, intinya kalau hidup itu semeleh atau pasrah, terus pokoknya mantap. Semua urusan Allah seperti sudah itu malam. Ini cara rohani ya. Kadang dengan membaca Al-Quran bisa mengurangkan stres. Nah, ini banyak tekanan dan lain stres, bacalah Al-Quran. Tadi asifah sebagai obat ya. Galau, sakit hati, patah hati bagi yang muda-muda, Al-Quran tempatnya. Bukan baca-baca. Kalau membaca-baca tak ada stres apalagi kata-kata putus dan lain tak stres. Tapi kalau Al-Quran tidak ada kata stres, tapi justru akan menjadi penenang buat diri kita. Terus mendapat pahala yang ini berlipat ganda dan rumah akan diberkahi. Inilah keistimewaan kalau rumah sering dibaca ayat Al-Quran maka akan diberkahi oleh Allah. Kan kadang ada rumah yang kayak kuburan, masih bukan kuburan tapi artinya auranya. Itu kenapa? Tidak sering dibaca Al-Quran. Kalau sering dibaca Al-Quran maka kalau kamu mendapatkan keberkahan dari itulah rumah. Ya, jadi kita bisa berberkah untuk kita semua. Dijauhkan dari setan ya, dapat menjauhkan dari setan atau jin. Jadi mendapatkan perlindungan. Kalau kita selalu berdoa Allah, kita bukan doa Bapak Ibu ini ya, dan merangsang otak anak, membaca Al-Quran dapat merangsang otak anak dan meningkatkan kecerdasan. Inilah banyak sekali manfaatnya. Terus yang terakhir dua tadi, yang ketiga adalah memperbanyak berdoa kepada Allah. Ya, tadi yang pertama adalah ikhlas, yang kedua berinteraksi ya dengan tadi 6T. Ingat-ingat. Yang ini adalah memperbanyak berdoa kepada Allah ya. Ini banyak sekali Quran surah Al-Baqarah. Artinya apa? Artinya ayat tersebut memastikan bahwa Allah memperkenankan hamba-Nya berdoa kepadanya dan Allah pasti akan mengabulkan doa tersebut. Namanya pasti, itu pasti hak. Ya. Maka di sini oleh sebab itu jangan tidak berdoa. Jangan pula sedikit berdoa, memperbanyak berdoa. Allah berkenan dengan doa kita pasti akan mengabulkan. Kita jauh away kadang ada yang mengatakan malu minta kepada Allah dari banyak rezeki, masa minta terus sudah menjadi kasar. Ya. Maka di sini mensuruh memperbanyak doa kepada Allah pasti akan dikabulkan itu nanti. Terus agar kita menjadi ahli Quran Bapak Ibu ya. Ini sebelum saya akhiri sebenarnya tidak ada doa khusus untuk menjadi ahli Quran, namun ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama membaca Al-Quran secara rutin. Istiqomah ya berat Bapak Ibu ya. Istiqomah itu berat. Terus yang kedua mempelajari tafsir Al-Quran dan ini pun tafsir Al-Quran tidak semua orang bisa, tapi ada orang-orang khusus yang bisa mendalami tafsir Al-Quran ya. Terus menghafalkan ayat-ayat Al-Quran, mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Inilah doa agar menjadi ahlul Quran, orang yang ahli Al-Quran. Karena ada orang yang ahli baca Al-Quran, kadang dia meninggalnya, kadang pas membaca Al-Quran. Karena kematian kita itu tergantung bagaimana kita nanti ketika dunia. Orang yang ahli baca Al-Quran adalah meninggalnya pas mengaji dan seterusnya. Kalau yang ahli hidup dan seterusnya apa itu? Nah, jadi inilah agar kita menjadi ahli Quran. Di sini kita berdoa, ya Allah, semoga aku meminta kepadamu pemahaman para nabi, hafalan para rasul, dan ilham para malaikat yang punya kedudukan istimewa. Dan ya Allah, jadikanlah saya ahli Quran. Mohon permudah, jangan dipersulit.
Jadi inilah makna dari apakah Al-Quran itu bisa menjadi sahabat kita dalam kehidupan sehari-hari atau justru sebenarnya akan menjadi musuh kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada ini terkait dengan kajian ahad bagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Sekali lagi, marilah kita jangan tinggalkan Al-Quran. Apa ya, niatkan ada rasa kangen. Sudah saya bilang di awal ya. Kalau kangen itu rasanya paling ketemu. Karena kangen dengan Al-Quran, rasanya ingin mengaji, ingin membaca, kan begitu Bapak Ibu. Ada kegiatan kita untuk membaca Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kata yang kurang berkenan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Fahidron yang telah memberikan materi panjang lebar dan lengkap untuk baik ini. Baik, untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi dan